Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64. Nah ini dalam halaman 86 ini Abineno berkata, Abineno ini pendeta teolog terkemuka, pendidik pendeta. Jadi dia dosen para pendeta di dunia, terkenal, orang Belanda. Dia katakan, kami tidak tahu sampai hari ini tanggal, bulan, tahun berapakah Yesus dilahirkan. Jadi bukan haram. Kalau tidak tahu, orang Islam ikut-ikutan ucapkan selamat Natal, berarti sama-sama goblok dengan kafir. Nah kalau saya begitu, bukan haram, tapi sama-sama goblok. Masa pejabat daerah kami, pemerintah Kota Bekasi, notabene wali kota bupatinya Dr. Randus. Bahkan kalau lihat pejabat-pejabat sekarang, Masya Allah, Dr. Haji, Dr. Randus, Ismail, Muslim, MBA, MBU, MBX, Ember. Gelarnya dari ujung, pukul ujung penuh. Tapi semuanya beli. Bukan tatap muka. Gak pakai silabus. Bayar, dapat ijazah. Bayar, dapat ijazah. Lebih baik goblok sampai mati daripada berdusta begitu. Saya ikut-ikutan gantung di spanduk besar-besar, selamat hari Natal dan tahun baru. Jangan pakai Natal, selamat hari gatal dan tahun garu. Karena kalau gatal harus di yang itu lompat sana lompat sini, kepenuhan Roh Kudus. Karena gatal dia garu-garu. Oh saya ini pengalaman dari sana, masuk gereja, pendeta di atas mimbar gereja begini, oh paling senang sekali itu. Tengok ke bawah. Di dalam gereja itu kan nggak boleh pisah. Istri saya, istri orang, suami bisa sama-sama satu bangku. Ada bangku kan di gereja, bangku panjang begini, sebelahnya istri orang, di sini saya. Lalu ibu-ibu kalau masuk gereja itu kan karena di dalam gereja sampai 3-4 jam, nggak marah nih, nggak pakai mukena begini. Dia pakai baju you can see yang satu tali. Oh iya, nanti lihatlah besok kalau nggak percaya sama saya. Ini bukan fitnah, ini fakta. Baju you can see, rok pendek, wah, Alkitab setebal tisu ini tebalnya. Dia bawa-bawa ke gereja. Coba tanya sama dia, Matius, coba kamu buka Lukas pasal 2 ayat 3, Yohanes pasal 7 ayat 8, Zakaria 5 ayat 7, Luka 5 bisul 3. Mana dia tahu? Orang kitabnya Bible, tapi dia tidak tahu isinya. Nah lalu datanglah orang menjelaskan, baik kiai maupun ustadz, bahkan juga ada mu'alaf yang menerangkan, katanya kitab suci Kristen Injil. Ini nih persoalan. Saya sudah sekolah di tempatnya kotanya Injil. Mana profesor Islam dan Kristen mana bisa buktikan kitab Injil? Saya mau lihat. Siapa yang bisa buktikan? Ada pendeta orang Jawa itu di YouTube, namanya Bambang Nursena, begitu ya? Nggak cocok lah kalau orang Jawa jadi pendeta. Orang Jawa itu cocoknya jadi kiai. Nggak cocok lah orang Jawa itu jadi pendeta. Kalau jadi pendeta itu orang Manado, orang Batak, wah itu cocok. Tapi kalau orang Jawa jadi pendeta itu kayaknya nggak cocok ya. Dia katakan begini, bersyukur katanya kita bahwa naskah Injil sudah ditemukan di Laut Qumran. Ini dia tidak tahu bahwa di dalam kitab Yahudi itu ada Tenak. Tenak itu Torah, Nebiim, Ketubim. Torah adalah 5 kitab Taurat, Nebiim adalah kitab nabi-nabi, Ketubim adalah kitab para rasul. Ketubim. Ini kan bukan ahli, kenapa mau bicara soal Kristen? Sekarang begini, contoh, Ahok dilaporkan menista agama Islam, hanya mengutip satu ayat Al-Maidah 51. Ahok agamanya apa? Ibu bapak tahu nggak? Agamanya apa? Kristen. Agama Ahok Kristen Protestan. Nah kalau saya mau balas, cuma kita kan orang Islam tidak boleh saling balas. Nah kita dengan data dan fakta. Kalau di Kristen bukan cuma satu ayat,
Dia mengatakan dibohongi pakai Al-Maidah. Salah Ahok, ini yang bohong. Nih, ribuan ayat. Ini kalau dilapor bukan cuma penodaan, pemencretan agama ini. Ini palsu semua. Ada yang punya angka tapi tidak ada kalimatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi malaria tropika. Ini kitab Kristen yang palsu, dan kemudian orang Kristen dan Islam mengatakannya ini sampai sekarang melekat di logika kita, di mindset kita, bahwa ini kitab Kristen adalah Injil. Sampai sekarang. Kalau itu kitab Injil, berarti jangan katakan orang Kristen musyrik, karena mereka meyakini firman. Coba buka di Al-Quran. Mana tadi yang pegang Al-Quran? Minta tolong Pak Haji, coba buka di Quran surah Maryam. Nah, baru kita tahu semua di sini jawabannya. Coba tolong baca Pak Haji. Siapa yang ada imam tadi yang punya Quran kecil, coba dia mata jelas. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 31. Tafadhal Mas Quran. Baca-baca Pak Ustaz. Baca. Coba tolong dibaca. Maryam ayat 30 sampai 31. Ini bukti bahwa itu bukan Injil. Maryam 30 ayat Quran surah 19 ayat 30 sampai 31. Tuh jelas sekali tuh. Ini Pak Imam tadi, ini yang bagus. Ini matanya jelas. Silakan Pak Imam. Maryam ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Maryam ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usalli bis salati waz zakati. Pelan-pelan Pak Imam. Qala ini Abdullahi atani al-kitab. Saya ini, kata Isa, adalah hamba Allah, Abdullahi. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyyan, mengutus aku sebagai seorang nabi. Terus Pak Imam, saya lupa ayat. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Ausani bisolati wa zakati madumtu hayya. Dan dimanapun aku pergi, kata Al-Masih, aku adalah orang yang diberkahi. Allah memerintahkanku mendirikan salat, menunaikan zakat seumur madumtu hayya, seumur hidup. Jadi Nabi Isa ini sholat, dia menunaikan zakat. Nah sekarang relevansi dengan agama Kristen, Isa ini apa, siapa? Isa Yesus? Bukan. Injil Bible? Bukan. Kitab suci orang Kristen namanya Perjanjian Baru, dan kitab suci orang Yahudi namanya Talmud. Agama Yahudi adalah Yudaisme, pengakuan syahadat mereka Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Artinya, dengarlah wahai Israel, bangsa Israel, Bani Israel, Tuhan kamu adalah Yahweh, dan Yahweh itu Esa. Makanya Isa mengaku, Matius 23 ayat 9, jawab Yesus. Dalam Injil asli Isa menjawab, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Makna filosofis teologi Kristen, kata Bapa ini artinya Tuhan. Kalau ayat ini diartikan Bapa sekaligus dengan makna Tuhan, maka tuh ayat akan berbunyi, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Tuhan, hanya satu Tuhanmu. Nah, jadi itu unsur rumus tauhid perjanjian lama ditempel pada perjanjian baru dengan menghadirkan manusia teraniaya, seolah-olah tersalib, disiksa, mati menebus dosa. Ini adalah upaya pemutarbalikan kebenaran menjadi filsafat. Maka agama Kristen itu agama filsafat, bukan agama samawi. Kok heran-heran saya, orang sudah belajar sampai ke Madinah, Makkah, waktu pengeboman di Samarinda, NU Muhammadiyah dengan pendeta di Samarinda
di depan layar kaca ini. Lalu ada satu kiai yang gondrong mengatakan begini, Kristen, Islam, Yahudi katanya agama samawi. Ini belajar di mana ini kiai ini? Samawi dalam kamus bahasa Arab itu, ensiklopedia Islam itu, samawi artinya langit. Kalau langit berarti apokalipsis. Kalau apokalipsis itu berarti wahyu yang diturunkan kepada semua nabi. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Nah, kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan bagi orang Kristen, kita harus tanya, waktu dia bangkit dari kubur, kemana Yesus itu? Nggak ada peristiwa penyaliban. Makanya ada film The Passion of the Christ yang diperankan oleh Mick Giffen, ditolak oleh orang Yahudi Ortodoks. Mereka mengatakan bahwa kami tidak pernah menyalibkan Al-Masih, Yeshua HaMashiach. Orang Kristen itu tidak tahu, mereka tidak tahu, mereka sudah tertipu. Dan umat Islam juga harus bisa menjelaskan. Kalau kita mengatakan kitab suci Kristen Injil, Zakir Naik aja masih mengatakan kalau Bible itu Injil. Kalau kita masih mengakui kitab suci Kristen Injil, masih ada pendeta itu masih bisa berkilah, masih bisa putar kiri, putar kanan. Bukankah kita umat Islam dididik untuk tidak mengakui keyakinan kafir? Menghormati boleh, di sini masjid, di situ gereja, hari Minggu kebaktian, gerejanya parkiran tidak ada, masjid kosong, datang ke Pak Imam, selamat pagi Pak Imam. Pak Imam menjawab, ya memang pagi, siapa bilang sore? Ada apa pendeta? Boleh nggak Pak Imam mobil kami parkir di masjid? Bukan orang Islam imam di masjid ini kalau tidak memberi parkiran, bukan teladan Nabi. Maka Pak Imam menjawab, silakan parkir mobilnya, tapi 1 jam 10.000. Pak Imam kasih suruh parkir tuh pendeta, lalu ngomong, mudah-mudahan pendeta bukan cuma mobil yang diparkir, ente juga parkir di masjid, sunat, cebok. Ya, maksud saya orang-orang itu kalau pakai kopiah begini, pakai sorban begini, cebok dulu. Karena kadang-kadang di dalam kita umat Islam ini jadi keles. Ada ustadz yang masih muda bicara, Snokogrons itu hafal 30 juz, bahkan dipanggil Haji Abdullah. Ini orang ini, nanti kita yang masuk Islam begini dikiranya sama. Belum tentu Bapak Ibu saudara-saudara betul lahir dari Islam, besar di Islam, berpuluh-puluh tahun beragama Islam. Tapi saya mau tanya, apakah ibu bapak pernah berdakwah sampai ke kabupaten di pedalaman Midai, perbatasan laut Cina Selatan? Saya dengan istri anak hampir mati lewat ombak 10 meter tahun 2016 kemarin. Apakah bapak ibu pernah berdakwah sampai di air hitam Manis Mata, Kalimantan Barat, pedalaman mengislamkan satu kampung orang Dayak? Ini adalah karya buah orang-orang dari kafir. Jadi hati-hati menggunakan kalimat, menggunakan kata-kata. Kita di Indonesia ini kadangkala kepada penjahat kita sayangi, dan kepada orang yang datang dengan kebaikan kita musuhi. Ini yang munafik kebanyakan terjadi begitu. Bahasa yang keras, kita puji-puji Tuhan karena dia ada duit, dia ada fulus. Begitu datang orang ustadz yang keras seperti saya, waduh, merinding, jangan undang lagi, memang keras. Jangankan di masjid ini, di Masjid Al-Kausar Polda Metro Jaya 2013 saya ceramah dan saya katakan, polisi-polisi Kristen sini kalau mati neraka semua, yang muslim masuk surga. Loh, sebenarnya diundang di Mabes Polri cara di Masjid Al-Ikhlas. Tanya kalau ada anggota polisi pernah tahu. Ustadz dengan siapa Ustadz? Sendiri. Nggak takut Ustadz? Takut apa? Takut sama siapa? Oh, takut sama orang. Oh, insyaallah. Kalau dia undang barangkali enggak datang saya Pak Haji. Tetap begini tendensi saya. Karena saya bukan orang ulama ustadz yang bicara soal amalan, kan bukan bidang saya itu. Sesama metro mini kan tidak boleh.
amplop itu dibagi-bagi. Oh saya jangan disamakan dengan Nababan, saya jangan disamakan dengan Moko Ginta, saya jangan disamakan dengan Irene Handono. I'm not the best, but the best, but I'm different. Saya bukan yang terbaik, bukan yang pertama, tapi saya lain daripada lain.